bahwa setiap muncul satu gerakan sosial itu selalu ada faktor yang membangun kesadaran kolektif di antara mereka. Jadi faktor ini sebetulnya yang saya cermati, apa yang kemarin terjadi itu akumulasi dari kemuakan, kekecewaan dan kemarahan publik terhadap praktek kekuasaan. Jadi kan kita tahu bahwa mahasiswa ini misalnya ya sudah berkali-kali dibohongi misalnya. Mahasiswa ini juga sudah berkali-kali dikhianati. Misalnya pada tahun 2019 ada gerakan reformasi di korupsi, kemudian tiba-tiba DPR terus mengesahkan undang-undang itu, misalnya undang-undang Cipta Kerja 2020 dan seterusnya. Sampai sempat juga merubah undang-undang pilkada itu dan seterusnya. Lalu muncul agenda gerakan Indonesia Darurat itu, lalu Indonesia Gelap dan seterusnya. Tapi aspirasi murni dari mahasiswa dan kaum cendekiawan itu tidak didengar juga oleh elit politik. Tidak pernah direspon ya kan? Tidak didengar, diabaikan begitu, ya kan? Jangankan direspon, didengarkan, diabaikan, dicuekin begitu ya. Jadi padahal yang disampaikan oleh mahasiswa dan banyak sekali kelompok cendekiawan itu saya cermati rasional, rasional, argumentatif, based on data gitu, basis hukum juga, konstitusi dan lain-lain. Nah, tentu peristiwa panjang 5 tahun terakhir itu mereka masih ada. Ini mereka datang tahun terakhir nih. Masih tolerir. Ya, mahasiswa yang dulu demo 2019 ada yang di tahun terakhir, ada yang sudah lulus. Tapi mahasiswa yang tahun 2020 demo ini masih di tahun terakhir. Yang 2022, 2023 masih ada mereka di kampus. Dan itu kan ada regenerasi pemikiran tradisi kritis mereka kepada adik-adiknya. Nah, situasi yang sedemikian terpendam itu, lalu muncul ada rencana menaikkan tunjangan anggota DPR. Lalu mereka mempertontonkan perilaku yang tidak patut ya. Kayak joget-joget dan lain-lain begitu di tengah rencana menaikkan anggaran tunjangan itu. Bagi publik dan mahasiswa ini aneh gitu. Di tengah juga masyarakat sedang susah, kelaparan. Ada yang kelaparan, ada yang meninggal semacam, ada yang bunuh diri dan lain-lain. Di tengah situasi itu mereka mempertontonkan itu. Nah, ketika mahasiswa mengkritik, sebenarnya mahasiswa demo tanggal 21 Agustus. Itu mahasiswa tuh full tuh banyak. Kemudian ternyata respon DPR seburuk itu ya narasinya. Misalnya saya sebenarnya nggak mau ngucapin diksi yang kotor gitu, yang apa boleh buat? Ya apa boleh buat? Kan ada anggota DPR yang bilang yang mengkritik DPR untuk membuarkan DPR itu tolol gitu kan? Si Sahroni ya? Ya Sahroni yang selalu diberhentikan. Tapi itu mekanismenya tidak ada dalam undang-undang itu. Jadi harus dibahas khusus. Ya nanti kita lanjut. Jadi respon publik yang tidak tepat itu membuat marah masyarakat. Termasuk juga anggota DPR yang lain ya, yang tidak empati dengan aspirasi publik itu.